Fisiologi lanjutan untuk mahasiswa semester 3 Fakultas Kedokteran, Fisiologi lanjutan. Sistem saraf berperan sangat penting dalam mengatur dan mengkoordinasikan aktivitas tubuh melalui transmisi sinyal listrik dan kimia. Fisiologi sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem kontrol dan komunikasi tubuh yang memungkinkan tubuh untuk merespons rangsangan internal dan eksternal dengan cara yang terorganisir dan terkoordinasi. Sistem ini terdiri dari dua bagian utama, sistem saraf pusat, SSP, yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, serta sistem saraf perifer, SSP, yang meliputi saraf yang menghubungkan SSP dengan organ dan jaringan tubuh lainnya. 1. Sistem saraf pusat, SSP, A. Otak. Otak adalah pusat kontrol utama yang mengatur berbagai fungsi tubuh, seperti perasaan, pergerakan, berpikir, dan pengambilan keputusan. Otak terdiri dari beberapa bagian dengan fungsi yang berbeda. Cerebrum, bagian terbesar dari otak yang terdiri dari dua belahan, kanan dan kiri. Fungsi utamanya meliputi pemrosesan informasi sensorik, pengendalian motorik, pengaturan emosi, memori, dan kemampuan berpikir. Lobus frontal terlibat dalam pengambilan keputusan, kontrol motorik, emosi, dan berpikir. Lobus parietal memproses informasi sensorik seperti sentuhan, tekanan, dan suhu. Lobus temporal terlibat dalam pendengaran dan memori. Lobus occipital mengontrol penglihatan. Cerebellum terletak di bagian belakang otak, berfungsi dalam pengaturan keseimbangan, koordinasi motorik, dan pembelajaran motorik. Batang otak, bagian dari otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Batang otak bertanggung jawab atas fungsi dasar kehidupan seperti pernapasan, detak jantung, tekanan darah, dan pencernaan. Medula oblongata mengontrol pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah. Pons menghubungkan cerebellum dengan bagian lain dari otak dan mengatur beberapa fungsi motorik dan sensorik. Diencephalon terdiri dari talamus dan hipotalamus. Talamus berfungsi sebagai relay pusat untuk informasi sensorik, sedangkan hipotalamus mengatur fungsi dasar seperti suhu tubuh, rasa lapar, rasa haus, serta pengaturan sistem endokrin. B. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah saluran utama komunikasi antara otak dan tubuh. Selain sebagai jalur transmisi, sumsum tulang belakang juga berperan dalam pengaturan refleks motorik tanpa melibatkan otak. Sumsum tulang belakang terhubung dengan otak melalui batang otak dan melayani seluruh tubuh dengan saraf sensorik dan motorik. Fungsi refleks,
Ketika terjadi rangsangan yang cepat, misalnya menarik tangan dari benda panas, respons refleks terjadi tanpa melibatkan otak, hanya melalui jalur saraf di sumsum tulang belakang. 2. Sistem saraf perifer, SSP. Sistem saraf perifer terdiri dari saraf-saraf yang terhubung ke otak dan sumsum tulang belakang, serta saraf yang menghubungkan tubuh dengan organ dan jaringan. A. Saraf sensorik. Saraf sensorik membawa informasi dari reseptor sensorik di tubuh ke sistem saraf pusat. Reseptor ini mengidentifikasi rangsangan seperti sentuhan, suhu, rasa sakit, dan tekanan. Informasi sensorik ini kemudian diproses oleh otak untuk memberikan persepsi dan respons yang sesuai. B. Saraf motorik. Saraf motorik membawa sinyal dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar untuk menghasilkan gerakan atau respon fisiologis. Saraf somatik mengatur otot rangka dan mengendalikan gerakan sadar, voluntar. Saraf otonom mengatur fungsi tubuh yang tidak disadari, seperti detak jantung, pencernaan, dan pernapasan. Saraf otonom dibagi lagi menjadi 2 sistem. Sistem saraf simpatik bertanggung jawab atas respons, fight or flight, lawan atau lari, yang meningkatkan detak jantung, memperluas saluran pernapasan, dan meningkatkan aliran darah ke otot. Sistem saraf parasimpatis bertanggung jawab untuk rest and digest, yang menurunkan detak jantung, merangsang pencernaan, dan menenangkan tubuh setelah stres. 3. Neuron, unit dasar sistem saraf. Neuron adalah sel saraf yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal listrik dan kimia dalam tubuh. Neuron terdiri dari 3 bagian utama. A. Dendrit. Dendrit adalah cabang-cabang pendek dari neuron yang menerima sinyal atau rangsangan dari neuron lain. B. Soma, badan sel. Soma adalah tubuh utama neuron yang berisi inti sel dan organel yang diperlukan untuk metabolisme sel. C. Akson. Akson adalah struktur panjang yang membawa impuls saraf dari soma ke terminal akson. Tempat sinyal ditransmisikan ke neuron lain atau otot. Mekanisme penghantaran sinyal pada neuron, potensial aksi, sinyal listrik yang bergerak sepanjang akson untuk mentransmisikan informasi. Ketika neuron terstimulasi cukup kuat, perubahan permeabilitas membran neuron menyebabkan aliran ion, natrium dan kalium, yang menghasilkan potensial aksi. Sinapsis, titik komunikasi antara 2 neuron atau antara neuron dan sel efektor. Di sinapsis, impuls listrik diubah menjadi sinyal kimia melalui neurotransmitter, seperti asetilkolin, dopamin, dan serotonin. Kaitan dengan fisiologi sistem saraf.
Neuron berperan sebagai saluran utama komunikasi dalam tubuh, memungkinkan respons cepat terhadap rangsangan, dan mengatur hampir setiap fungsi tubuh. 4. Transmisi sinyal saraf. A. Transmisi impuls listrik. Impuls saraf berjalan melalui neuron dengan mekanisme potensial aksi yang melibatkan perubahan muatan listrik di dalam dan luar neuron. Ini terjadi dalam beberapa tahapan. 1. Depolarisasi. Ketika neuron terstimulasi, saluran natrium terbuka, dan ion natrium masuk ke dalam sel, mengubah muatan internal menjadi lebih positif. 2. Repolarisasi. Setelah depolarisasi, saluran kalium terbuka, dan ion kalium keluar dari sel, mengembalikan muatan menjadi negatif. 3. Refraktor. Setelah impuls selesai, neuron memasuki fase di mana tidak dapat dihantarkan impuls baru sampai kondisi normal tercapai. B. Transmisi di sinapsis. Ketika impuls mencapai terminal akson, sinyal diteruskan ke neuron berikutnya atau ke sel efektor melalui pelepasan neurotransmitter. Beberapa contoh neurotransmitter meliputi asetilkolin. Ditemukan di sinapsis antara neuron dan otot, memfasilitasi kontraksi otot. Dopamin terlibat dalam pengaturan perasaan dan kontrol motorik. Serotonin mengatur mood, tidur, dan nafsu makan. 5. Pengaturan fungsi saraf, homeostasis dan respons terhadap lingkungan. A. Homeostasis. Sistem saraf berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh atau homeostasis, dengan mengatur suhu tubuh, kadar oksigen, tekanan darah, dan banyak proses fisiologis lainnya melalui mekanisme feedback. Salah satu contoh adalah pengaturan suhu tubuh, jika suhu tubuh meningkat. Pusat pengaturan suhu di otak akan merangsang respons tubuh untuk mendinginkan tubuh. B. Respon terhadap lingkungan. Sistem saraf juga memungkinkan tubuh untuk merespons rangsangan dari lingkungan eksternal, seperti sentuhan, suara, cahaya, dan bau. Melalui rangsangan sensorik, sistem saraf menganalisis informasi tersebut dan menghasilkan respons motorik atau perilaku yang sesuai. Kesimpulan, fisiologi sistem saraf sangat penting dalam mengatur dan mengkoordinasikan fungsi tubuh, baik dalam hal pengolahan informasi sensorik, pengendalian motorik, maupun pengaturan proses fisiologis yang mendukung homeostasis tubuh. Sistem saraf pusat dan perifer bekerja bersama untuk memastikan tubuh dapat merespons rangsangan internal dan eksternal dengan cara yang terkoordinasi dan efisien. Selain itu, neuron sebagai unit dasar sistem saraf berperan dalam penghantaran sinyal listrik dan kimia yang mendasari seluruh aktivitas fisiologis tubuh.